Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datuela di Ghazali Datuela Channel. Ya, baik, apa kabar kalian sobat-sobat operator dapodik yang berada di satuan pendidikan? Ya, di sini saya akan share terkait bagaimana atau mekanisme pemutahiran data domisili peserta didik pada aplikasi Virtual PD ya. Karena memang masih banyak teman-teman operator masih tanyakan ke saya, kok tiba-tiba di Virtual PD ini ada muncul seperti semangka ya, kalau kata saya ya. Ya, di sini ada rangkuman dari Senin Datik ya. Saya sudah coba ambil dari salah satu Instagram. Ya, di sini mengapa jumlah residu peserta didik tiba-tiba meningkat? Ya, ini terjadi karena adanya penerapan standar pelayanan minimal atau PSPM sesuai dengan Permendagri nomor 59 tahun 2021 yang mana terkait pemutahiran data domisili peserta didik dalam rangka penanganan anak tidak sekolah ya. Nanti teman-teman bisa buka Permendagri nomor 59 tahun 2021. Ya, nanti Permendagri nomor 59 tahun 2021 nanti saya akan share di link deskripsi. Nanti teman-teman operator sekolah bisa baca terkait masalah Permendagri nomor 59 tahun 2021. Ya, langkah-langkah pemutahiran data domisili peserta didik ini yaitu pemutahiran data domisili peserta didik dilakukan oleh operator sekolah melalui aplikasi Virtual PD ya, atau yang biasa teman-teman operator kenal yaitu link Virtual PD, dan dipastikan sesuai dengan domisili peserta didik saat ini. Yang mana langkah-langkahnya yaitu buka aplikasi Virtual PD, klik menu residu. Nanti akan muncul yaitu kita akan periksa kolom desa kelurahan. Jika tersilang X merah berarti data desa belum valid, belum terisi dan harus diperbaiki. Ya, di sini saya akan contohkan terkait bagaimana apa yang dimaksud di sini yang data di residu desa kelurahan ini tersilang merah ya. Ya, terkait dengan silang merah di data desa di kolom desa kelurahan, kita harus melakukan yang namanya yaitu kita masuk di klik menu edit identitas, kemudian pilih peserta didiknya, dan kemudian perbaiki datanya mulai dari isian data identitas hingga isian domisili peserta didik saat ini. Kemudian nanti klik tombol validasi. Ya, perlu teman-teman operator ketahui bahwa perbaikan ini akan berhasil jika lolos pemadaman data Dukcapil Pusat dan juga lolos indeks kemiripan data. Jika lolos, maka klik tombol update dan perbaikan akan tersimpan di arsip Pusdatin, dan jika tidak lolos maka pemutahiran data tidak dapat dilakukan. Ya, di sini saya akan langsung contohkan saja ya teman-teman di Virtual PD. Ya, di sini saya akan pilih salah satu siswa. Di sini ada Muh Jamaludin ya. Ya, di sini kebetulan desa kelurahannya silang merah atau silang X ya. Langkah-langkah teman-teman yang harus lakukan ini adalah ya, ini Muh Jamaludin. Di sini saya akan contohkan. Teman-teman masuk di menu edit identitas. Ya, dan kemudian cari nama dari peserta didik yang tadi. Kemudian pilih. Ya, di sini teman-teman scroll saja ke bawah. Ya, di sini desa kelurahan terbaca kosong ya. Di sini terbaca kosong, jadi kita perlu melakukan yang namanya perbaikan data desa kelurahan ya. Nanti teman-teman nanti kita lihat bagaimana nanti perubahannya di Virtual PD ini. Ya, di sini Kecamatan Tatanga, dan kemudian kelurahannya saya pilih Kelurahan Palupi. Ya, dan kemudian setelah kita sesuaikan, dan jika sudah sesuai ya, jadi jangan lupa nanti teman-teman operator nanti bisa melihat data kakak dari anak tersebut ya, karena akan melihat data desa kelurahan ya. Kemudian selanjutnya klik validasi. Ya, di sini yang seperti yang disampaikan di sini, jika tidak lolos maka pemutahiran data tidak dapat dilakukan. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Ya, jadi nanti teman-teman kalau bisa
sesuaikan data desa kelurahan ini berdasarkan KK dari peserta didik ya. Otomatis desa kelurahan ini tidak sesuai dengan kartu keluarga dari siswa tersebut ya. Ya, di sini saya akan langsung contohkan bagaimana mengatasi silang merah terkait dengan desa atau kelurahan yang terbaca di Virtual PD ya. Jadi nanti di sini saya akan pilih ini, nah salah satu nama siswa. Ya, kemudian untuk mengatasinya itu teman-teman masuk di edit identitas. Ya, dan kemudian cari nama siswa tersebut. Dan kemudian pilih. Ya, nanti teman-teman akan dimunculkan dengan tampilan ini, formulir perubahan. Ya, di sini di desa kelurahan ini terbaca bahwa masih kosong ya. Jadi nanti teman-teman harus menyesuaikan data kabupaten, kota, kecamatan dan desa kelurahan ini berdasarkan dengan kartu keluarga dari peserta didik teman-teman sekalian ya. Ya, kemudian di sini kecamatan Tatanga, ya di sini saya pilih kelurahannya Kelurahan Palupi. Ya, terus kemudian setelah selesai ini dan pastikan ini sudah terisi semua, kemudian klik validasi. Ya, jika sesuai nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi tampilannya akan seperti ini berdasarkan yang sudah saya tampilkan tadi. Ya, di sini sudah dijelaskan perbaikan ini akan berhasil jika lolos pemadaman data Dukcapil pusat dan kemudian lolos indeks kemiripan data. Ya, di sini ada catatan, jika lolos maka klik tombol update data dan perbaikan akan tersimpan di arsip Pusdatin. Jika tidak lolos maka pemuteran data tidak dapat dilakukan. Ya, jadi di sini tombol menu update datanya ini sudah muncul, berarti data peserta didik tersebut sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil ya. Setelah muncul begini, nanti teman-teman klik saja update data. Ya, data berhasil disimpan. Ya, kemudian setelah itu lakukan pengecekan kembali di menu residu dengan nama siswa tersebut tadi, apakah masih muncul namanya. Ya, di sini tadi namanya adalah Ramadan, Muhammad Haikal Ramadan ya. Muhammad Haikal Ramadan di sini sudah tidak muncul ya, teman-teman. Ya, jadi nanti pastikan jika ingin melakukan edit identitas terkait masalah silang merah di desa atau kelurahan, nanti pastikan teman-teman sekalian, teman-teman operator memegang yang namanya kartu keluarga dari peserta didik tersebut ya, karena di menu edit identitasnya ini akan ditampilkan data berdasarkan kartu keluarga dari peserta didik tersebut ya. Ya, kemudian di sini ada catatan lagi. Jika isian identitas sudah sesuai dengan dokumen kependudukan, namun perbaikan data tidak dapat disimpan, maka informasikan kepada peserta didik atau orang tua wali untuk koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Dukcapil ya. Jadi jika menu update yang seperti di sini tadi tidak muncul, maka nanti teman-teman operator bisa menyampaikan ke peserta didik atau orang tua untuk berkoordinasi dengan Dukcapil setempat ya, agar supaya mengecek kembali data yang ada di kartu keluarga dari peserta didik kalian tersebut ya. Ya, selanjutnya jika isian identitas sudah disesuaikan dengan dokumen kependudukan namun tidak lolos indeks validasi kemiripan data, maka laporkan ke Pusdatin melalui Dinas Pendidikan terkait ya. Jadi jika seandainya sudah disesuaikan di Dukcapil lantas tidak lolos, maka nanti teman-teman operator bisa berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Dalam hal ini biasanya nanti melalui admin dinas yang ada di Dinas Pendidikan teman-teman. Ya, kemudian lagi ada catatan, isian tempat tinggal peserta didik kabupaten, kota, kecamatan dan desa kelurahan diisikan sesuai dengan domisili saat ini berdasarkan yang tercatat ya, seperti yang saya bilang tadi pada kartu keluarga atau surat keterangan yang resmi dari Dukcapil setempat. Surat keterangan domisili jika tempat tinggal saat ini berbeda dengan yang tercatat pada kartu keluarga ya. Jadi jika seandainya peserta didik tersebut dari luar kota sementara kartu keluarganya itu contoh
berasal dari Pulau Jawa, dan sementara peserta didik tersebut berdomisili di Pulau Sulawesi, otomatis nanti akan dikeluarkan surat keterangan dari Dukcapil di domisili yang sekarang ya. Oke teman-teman, ya sekian dulu terkait bagaimana mekanisme pemutakhiran data domisili peserta didik pada aplikasi Verbal PD yang seperti tampilan di Verbal PD itu, atau lebih ke mengatasi jika di Verbal PD itu terdapat silang merah di kolom desa atau kelurahan ya. Jadi pastikan teman-teman memegang kartu keluarga dari peserta didik tersebut yang sudah dipadankan dengan data Dukcapil atau data Dukcapil setempat, agar supaya teman-teman lebih mudah untuk memvalidasi terkait masalah silang merah desa kelurahan yang ada di Verbal PD ya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukannya step by step ya, terkait masalah silang merah di desa kelurahan. Oke, sekian dulu terkait masalah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.